Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lena dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 6. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu memahami makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita baca sama-sama doa sebelum belajar. Yuk ikuti Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, marilah kita simak video penjelasan tentang Quran Surat Al-Kafirun sebagai berikut. Simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Turunnya surat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk tidak beribadah mengikuti kaum kafir Quraisy, yaitu menyembah berhala. Nama surat Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Arti kata Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun menempati urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 6 ayat. Dalam surat Al-Kafirun terdapat beberapa hukum tajwid. Nah, kalian dapat melihat dan membacanya pada LKS halaman 9 sampai 10. Di sana dijelaskan beberapa hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Selain hukum tajwid, ada pula beberapa isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun, yaitu berupa petunjuk atau cara yang benar dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa petunjuk yang terdapat pada Surat Al-Kafirun. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang larangan bagi umat Islam menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu batasan toleransi dalam urusan agama. Artinya, umat Islam dilarang mengikuti keyakinan dan peribadahan umat lain karena dapat merusak keimanan umat Islam. Meskipun demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk menghargai dan menghormati keyakinan dan beribadah umat Islam. Dan yang ketiga, penegasan bahwa agama atau ibadah tidak boleh untuk bermain-main atau diperjualbelikan. Islam merupakan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan ibadah merupakan wujud pengabdian hamba kepada Tuhannya. Umat Islam dilarang mempermainkan agama dan ibadah, karena ibadah yang dilakukan umat Islam hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu pengertian toleransi. Secara bahasa, pengertian toleransi merupakan padanan makna dari kata tasamuh, yang artinya bermurah hati, atau tasahul yang berarti bermudah-mudahan. Sedangkan secara istilah, toleransi adalah suatu sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Ada beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Yang ketiga, tetap bergaul atau bersikap baik dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi. Yang keempat, tidak mencela atau memaki agama atau keyakinan orang lain. Adapun hikmah mengamalkan atau menerapkan sikap toleransi adalah sebagai berikut. 1. Dihargai orang lain. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari permusuhan yang berakibat perpecahan. Yang keempat, hidup menjadi tenang, aman, dan tentram. Yang kelima, memiliki banyak teman. Sikap toleransi merupakan sikap yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi penting karena manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain. Adapun fungsi toleransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama manusia. Yang ketiga, meringankan beban penderitaan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, menghindarkan dari kekerasan dan kekacauan. Yang kedelapan, berlapang dada dalam segala perbedaan. Yang kesembilan, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang terakhir, yang kesepuluh, yaitu menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Kesimpulan dari penjelasan kandungan Quran Surat Al-Kafirun yaitu kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah, terutama yang disembah oleh orang-orang kafir. Tetapi kita harus tetap menghargai apa yang mereka lakukan. Nah, setelah kalian mendengarkan semua penjelasan yang Ibu berikan, ada beberapa tugas atau soal yang harus kalian kerjakan. Berikut tugasnya ya. Setelah kalian memahami tugas yang Ibu berikan, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa sesudah belajar. Ikuti Ibu ya semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una wa zidna ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatannya ya. Jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.